Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Wabarakatuh. materi tentang filsafat, agama, etika, dan hukum. Di sini saya akan menjelaskan bersama rekan-rekan saya, yaitu Iya Ulumuddin, Intan Fabela, Salvia Naftali, Bayu Widian Kusuma, dan saya Arina Hidayati. Lanjut. Tujuan dari materi ini ialah mempelajari filsafat, agama, etika, dan hukum supaya menjadi orang yang kritis berpikir yang benar dalam berbagai hal, dan menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak mulia untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dapat mencapai hakikat kehidupan yang sesungguhnya, yaitu surga. Hakikat filsafat. Hakikat filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo dan sophio. Philo berarti cinta, sophio berarti sederhana. Philosophio berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Surya Sumantri mengutip pernyataan Will Durant karakteristik berpikir filsafat. Pertama, menyeluruh mempertanyakan hakikat keberadaan dan kebenaran. Kedua, mendasar, tidak begitu saja percaya bahwa ilmu itu benar. Dan yang ketiga, spekulatif, selalu ingin mencari jawaban. Theo Heuchbers, objek filsafat bersifat universal. Hakikat agama. Agus M. Harjana mengatakan berasal dari bahasa Sanskerta a berarti tidak, gam berarti pergi. Agama berarti bersifat kekal tapi tidak pergi dan tidak berubah. Fuad Fahri Ismail dan Abdul Hamid Mutawalli berkata, bentuk ketetapan ilahi mengarahkan yang berakal untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dengan pilihan sendiri terhadap ketetapan tersebut. Abdul Qadir Muhammad mengatakan hubungan manusia dengan suatu kekuasaan yang lain, perintah, larangan, serta petunjuk untuk kebaikan dunia akhirat. Unsur-unsur dalam pengertian agama, satu, ada kitab suci, kedua, kitab suci ditulis berdasarkan wahyu, dan ketiga, ada lembaga yang membina, menuntun, dan mentafsirkan kitab suci bagi kepentingan umatnya. Isi ajaran dan pedoman agama. Satu, tatwa, dogma, doktrin, atau filsafat tentang kebutuhan. Dua, susila, moral, atau etika. Ketiga, ritual, upacara, atau tata cara beribadat. Yang keempat, tujuan agama. Terus hakikat etika. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, atau bentuk tunggal. Di mana artinya tempat tinggal padang rumput, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta'etayang berarti adat istiadat. Etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata lain mos atau bentuk tunggal, atau mores atau bentuk jamak, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, dan cara hidup. Etika dapat dilihat dari dua hal. Pertama, etika sebagai praksis. Artinya apa yang boleh dilakukan atau tidak. Kedua, etika sebagai refleksi. Artinya pemikiran moral. Hakikat nilai. Doni Kusuma A menyatakan nilai sebagai kualitas, di mana artinya menjadikan hal yang dapat disukai dan memberi makna dalam hidup. Kedua, Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawalli menyatakan kalau nilai sebagai standar. Pertama, nilai materialitas, nilai kesehatan, nilai ideal, dan nilai sosiologis.
Dari penjelasan tentang nilai, sebenarnya dapat disimpulkan 3 hal, yaitu nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu, benda, orang, hal, dan lain-lain. Terus ada bermacam-macam gugus nilai selain nilai uang atau ekonomis yang sudah cukup dikenal. Terus gugus-gugus nilai ini membentuk semacam hierarki dan yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dari penjelasan tentang nilai, lanjut Rin. dari penjelasan tentang nilai sebenarnya dapat disimpulkan 3 hal, yaitu nilai selalu dikaitkan sesuatu. Lanjut Ra, iki kok wis podo. Ya wes aku ya. Dari penjelasan tentang nilai sebenarnya dapat disimpulkan menjadi 3 hal. Yang pertama, nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu, yaitu benda, orang, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada bermacam-macam gugus. Nilai selain nilai uang yang sudah cukup dikenal. Yang ketiga, gugus-gugus nilai ini membentuk semacam hierarki dari terendah sampai dengan yang tertinggi. Hubungan agama, etika, dan nilai. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan etika atau moralitas. Kualitas iman tidak hanya ditentukan oleh peribadatan atau hubungan manusia dengan Allah, namun juga oleh moral dan etika, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Tujuan semua agama adalah mewujudkan nilai tertinggi, yaitu hidup kekal atau kehidupan di akhirat. Nilai yang lebih tinggi dari nilai duniawi, misal nilai ekonomis, nilai duniawi dianggap sebagai media untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Hubungan etika dan etiket. Hukum etika dan etiket merupakan istilah yang sangat berdekatan dan mempunyai arti hamoir sama, walaupun terdapat juga perbedaan. Di sini ada perbedaan hukum, etika, dan etiket. Yang pertama, sumber hukum negara pemerintah. Yang B, sifat pengaturan tertulis berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Yang C, objek yang diatur bersifat lahiriah, misalnya hukum warisan, hukum agrarian, hukum tata negara, dan rohaniah, misalnya hukum pidana. Sedangkan di etika, itu sumber etikanya masyarakat. Terus sifat pengaturannya ada yang lisan berupa adat kebiasaan, dan ada yang tertulis berupa kode etika. Objek yang diatur itu bersifat rohaniah, misalnya perilaku etis, jujur, tidak menipu, bertanggung jawab, dan perilaku tidak etis, yaitu korupsi, mencuri, dan berzina. Sedangkan etiket, sumber etiket yaitu golongan masyarakat. Sifat pengaturannya yaitu lisan. Dan objek yang diatur itu bersifat lahiriah. Misalnya tata cara berpakaian, untuk pesta, sekolah, pertemuan resmi, bergabung, dan lain-lain. Tata cara berbicara dengan orang lain, dan sebagainya. Paradigma manusia utuh. Konsep penting yang terkait dengan pembangunan manusia seutuhnya, antara lain karakter, kepribadian, kecerdasan, etika, gelombang otak, tujuan hidup, agama, dan meditasi atau zikir. Satu, karakter dan kepribadian.
Soedarsono mendefinisikan kepribadian sebagai totalitas kewajiban seseorang yang menampilkan sisi yang didapat dari keturunan orang tua leluhur dan sisi yang didapat dari pendidikan, pengalaman hidup, serta Claude menegaskan bahwa karakter seseorang akan sangat menentukan apakah ia akan berhasil dengan menghadapi tuntutan kenyataan dalam situasi tertentu, sementara tuntutan tersebut sangat banyak dan beragam. Ezra mengatakan bahwa karakter adalah kultur untuk sebuah kesuksesan yang langgeng dan tahan uji. Lili Agung mendefinisikan karakter sebagai kompetensi yang harus dimiliki seseorang berkaitan dengan kinerja terbaik agar ia mampu menghadapi tantangan realita atau kenyataan yang selalu berubah dan mampu meraih kesuksesan yang bersifat. Dua, kecerdasan, karakter, dan etika. Melalui pemahaman Wahyu Nafis, atas pemikiran atau ajaran tradisional Islam dan diinspirasi oleh beberapa pemikiran Stephen R. Covey. Ini menyebut 3 jenis kecerdasan dengan 3 golongan etika, yaitu yang pertama psikoetika, yang kedua sosioetika, dan yang ketiga teoetika. Psikoetika merupakan masalah aku dengan aku, sosioetika menyangkut masalah aku dengan orang lain, dan teoetika menyangkut masalah aku dengan Tuhan. 3. Karakter dan paradigma pribadi utuh. Covey mengatakan bahwa untuk membangun manusia berkarakter diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia, yaitu tubuh, PQ, intelektual IQ, hati, EQ, dan jiwa atau roh SQ. Akhir-akhir ini sudah makin banyak pakar yang mengungkapkan hal senada dengan Covey. Sekadar contoh, Paul sendiri mengatakan bahwa kunci pembangunan karakter adalah integritas. Tentu pemahaman atau integritas ini tidak sekadar berkata berarti jujur atau punya prinsip moral, tetapi terkandung juga pengertian, utuh dan tidak terbagi, menyatu, berkonstruksi kukuh, serta mempunyai konsistensi. 4. Karakter dan proses transformasi kesadaran spiritual. Akhir-akhir ini sudah banyak para pakar yang tertarik untuk mendalami ranah spiritual ini. Mereka menulis ulang dengan kemasan yang baru atau dengan pendekatan yang lebih rasional dari literatur kuno yang telah ada sejak zaman dahulu yang ditulis oleh para nabi, praktisi keagamaan, dan praktisi spiritual di negara-negara timur seperti India, Cina, dan negara-negara Arab. Dengan cara ini, justru masyarakat Barat makin banyak yang berminat untuk menyelami dan menjalani praktik-praktik spiritual. Pikiran, meditasi, dan gelombang otak. Oleh pikir, brainware management adalah suatu konsep dan keterampilan untuk mengatur gelombang otak manusia yang paling sesuai dengan aktivitasnya, sehingga bisa mencapai hasil optimal. Otak yang memancarkan gelombang sesuai dengan tingkat keadaan pikiran atau kejiwaan seseorang. Ada 4 golongan gelombang otak, yaitu yang pertama beta, yang kedua alfa, yang ketiga theta, dan yang keempat delta. 6. Model pembangunan manusia utuh. Berdasarkan konsep yang dibahas sebelumnya, dapat dua model dengan hakikat keberadaan manusia, yaitu 1. Model hakikat manusia tidak utuh atau paradigma materialisme. Model ini menjelaskan bahwa tujuan manusia hanya mengejar kekayaan, kesenangan, dan kekuasaan duniawi. Kecerdasan yang dikembangkan hanya IQ dan kesehatan fisik sehingga kurang praktis atau bahkan lupa mengembangkan EQ dan SQ. 2. Model hakikat manusia utuh atau paradigma manusia utuh. Pengembangan model hakikat manusia utuh perlu untuk mengatasi hal-hal yang terjadi berkaitan dengan hakikat manusia tidak utuh. Paradigma hakikat manusia seutuhnya mengembangkan sikap dan perilaku hidup etis
dalam arti luas, yaitu dengan memadukan dan menyeimbangkan kualitas kesehatan fisik, pengetahuan intelektual, kematangan emosional, dan kerukunan sosial, dan kesadaran spiritual. Meditasi, zikir, rekrek, dan sejenisnya terbukti dapat melengkapi praktik keagamaan guna meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual. Next. Dalam kasus ini, saya akan membahas tentang kasus korupsi 41 anggota DPRD Malang hingga PAW massal. Kasus tersebut mengenai suap dan gratifikasi yang melibatkan 41 anggota dari 45 anggota DPRD Kota Malang. KPK telah menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang dengan sebagai tersangka kasus dugaan suap dari Wali Kota nonaktif Mos Anton. Kini para anggota DPRD yang menjadi tersangka korupsi massal itu telah diganti seluruhnya. Kasus ini terdiri dari 3 tahap. Pada tahap pertama di tahun 2017, KPK menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Ketua DPRD Malang saat itu M. Arif Wicaksono dan Kadis PUBPB Malang itu saat itu Jarod Edi Sulistiono. Arif kini telah divonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta, subsidi 2 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun. Sementara Jarod divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan penjara dan denda 100 juta, subsidi 3 bulan penjara. Setelah itu, pada bulan Maret 2018, KPK menetapkan 19 orang tersangka. Mereka ialah Wali Kota Malang nonaktif Mos Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang. Kini ke-19 orang tersebut sedang diproses di pengadilan. Pada tahap ketiga di bulan September 2018, ada 22 anggota DPRD Malang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Mereka diduga menerima duit suap sebesar 12,5 sampai 50 juta rupiah dari Anton terkait pengesahan rancangan perda tentang perubahan APBD 2015. Para anggota DPRD Kota Malang itu juga diduga menerima gratifikasi senilai total 5,8 miliar. Duit itu diduga terkait dana pengelolaan sampah di Kota Malang. Akibat kasus itu hanya tersisa 5. Ada 1 anggota DPRD yang merupakan hasil PAW dari salah satu tersangka. Dari 45 anggota DPRD Malang, partai politik yang memiliki wakilnya di DPRD Malang menjadi tersangka pun segera melakukan pergantian antar waktu secara massal. Dari kasus di atas, kita dapat mengetahui bahwa seorang pemimpin yang sangat tidak bermoral, di mana menggunakan kekuasaan jabatannya untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, yaitu kepentingan rakyat. Dia memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak semestinya dan melanggar hukum. Sungguh sangat disayangkan, seorang pemimpin yang seharusnya menjadi ujung tombak rakyatnya malah menyelewengkan amanat tersebut. Begitu yang terjadi jika seorang pemimpin tidak mengerti dan mengetahui apa itu kehidupan yang bermoral. Dan dapat dilihat bahwa pelaku yang seorang anggota DPRD tidak mencerminkan seorang yang bermoral. Bisa dilihat dari tindakan mereka, yaitu melakukan suap dan gratifikasi secara bersama-sama. Padahal, seseorang pemimpin harusnya bertindak selayaknya pemimpin, serta mengayomi, melayani, dan menjaga masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.